Sebelum menuju ke pembahasan, pastikan kalian udah nonton seluruh alur cerita anime Kami no Mizo Shirusekai season pertama. Supaya nantinya kalian tuh nggak bingung saya tuh lagi ngebahas apa. Dan bagi yang udah nonton, mari kita langsung aja menuju ke alur ceritanya. Setelah Keima berhasil menaklukkan Chihiro, secara perlahan-lahan Chihiro pun mulai berubah. Yang dulunya malu untuk mengekspresikan diri, saat ini dirinya menjadi sangatlah percaya diri. Bahkan karena saking percaya dirinya, Chihiro ini sampai membuat grup bandnya sendiri yang terdiri dari Chihiro, Ayumi, Elsie, dan teman sekelas mereka yang bernama Miyako. Namun sangat amat disayangkan, untuk membuat klub musik di sekolahan, mereka harus mendapatkan nilai 100 di mata pelajaran bahasa Inggris terlebih dahulu. Karena kebetulan orang yang memberikan izin per klub-kluban ini adalah guru bahasa Inggris. Karena Elsie juga ingin membuat grup band bersama teman-temannya, di sini Elsie meminta bantuan Keima untuk mengajari temannya Elsie supaya bisa mendapatkan nilai 100 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Meskipun Keima ini sangat suka bermain game, bahkan bisa dikatakan seorang gamer sejati, namun dalam pelajaran akademis, Keima ini bisa dibilang sangatlah pintar. Dirinya sengaja pintar supaya ketika pelajaran di sekolah, Keima ini bisa bermain game sesuka hatinya. Orang pintar mah bebas, anjas. Namun dikarenakan tidak pernah memperhatikan pelajaran di sekolah, Keima ini sangat dibenci oleh semua guru yang ada di sekolahannya. Terutama seorang guru bahasa Inggris yang bernama Kodama Sensei. Nah, Kodama Sensei ini adalah seorang guru yang ngasih syarat harus nilai 100 bahasa Inggris terlebih dahulu untuk mendapatkan izin membuat klub musik di sekolahan. Tapi ya intinya si Keima ini sangatlah pintar lah. Ketika Keima diminta bantuan untuk mengajari mereka, pada awalnya Keima ini menolak dengan keras. Karena ya Keima ini pengen main galge, terutama mereka berdua atau Chihiro dan Ayumi ini merupakan seorang wanita yang pernah Keima taklukkan. Bagaimana jika mereka tiba-tiba tuh ingat segala sesuatu tentang Keima dalam pikirnya? Namun dikarenakan Elsie bilang bahwa mereka tidak mungkin ingat tentang Keima, maka mau tidak mau, si Keima ini pun terpaksa harus mengajari mereka semua dengan syarat hanya 1 jam aja. Tidak disangka, beberapa saat kemudian Kanon pun datang ke tempat mereka untuk menanyakan tentang kapan ujiannya akan dimulai. Melihat Keima tepat di depan matanya, membuat Kanon ini penasaran apakah dirinya pernah bertemu dengan Keima atau tidak. Mendengarkan hal itu, Keima pun kaget dan langsung melihat ke arah Ayumi dan juga Chihiro. Dan benar aja, ketika Keima melihat mereka berdua, dengan cepat Ayumi dan juga Chihiro ini langsung tersipu malu. Dari sini kita tahu bahwa ingatan dari para wanita yang pernah ditaklukkan oleh Keima secara perlahan-lahan ingatan itu mulai kembali seperti pada saat Keima menaklukkan mereka semua. Namun sebagai pengalihan isu, Keima ini bilang bahwa dirinya tidak pernah merasa bertemu dengan si Kanon ini. Secara singkat cerita, mereka semua meliputi Kanon, Elsie, Ayumi dan juga Chihiro belajar dengan Keima dan mereka semua pun berhasil mendapatkan nilai 100 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Oh iya, teman sekelasnya mereka yang bernama Miyako ini pada dasarnya udah pintar dari lahir. Makanya ya untuk mendapatkan nilai 100 tuh sangatlah mudah sekali. Meskipun mereka mendapatkan nilai 100, namun sangat amat disayangkan, di sini Elsie mendapatkan nilai di bawah 100. Sehingga membuat klub musik di sekolahan mereka tidaklah jadi terbentuk. Namun anehnya, tiba-tiba Kodama Sensei atau guru yang memberikan syarat nilai 100 langsung mengizinkan mereka untuk membentuk sebuah klub musik di sekolahan. Loh, ada apaan nih? Jadi gini nih. Karena Keima masih kepikiran tentang ingatan dari para wanita yang pernah ia taklukkan kembali seperti semula, membuat Keima ini tidaklah fokus dalam mengerjakan ujian yang ada. Nah, melihat Keima yang tidak mendapatkan nilai 100 lagi, justru malah membuat Kodama Sensei ini sangatlah bahagia. Karena ya bagaimanapun Kodama Sensei ini sangat membenci Keima, perihal dirinya tidak pernah memperhatikan pelajarannya, namun kok bisa-bisanya si Keima ini malah mendapatkan nilai 100. Makanya ketika melihat Keima yang tidak mendapatkan nilai 100 lagi, intinya membuat Kodama Sensei ini sangatlah bahagialah. Dan karena hatinya sedang bahagia, membuat Kodama Sensei ini mengizinkan teman-temannya Elsie untuk membuat klub musik di sekolahan mereka semua. Dan karena telah mendapatkan izin untuk membentuk sebuah klub musik, dari sini perjalanan mereka semua dalam bertempur di dunia musik pun dimulai. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Setelah sekian lama, liburan musim panas pun akhirnya telah tiba. Tentu karena liburan musim panas telah tiba, membuat Keima ini sangatlah bahagia. Bagaimana enggak? Karena ya ketika liburan telah tiba, sama aja si Keima ini bisa main game sampai matanya tuh meletak. Namun sangat amat disayangkan, tidak semudah itu Fergianti. Karena Tenri atau selaku teman masa kecilnya Keima ini secara tiba-tiba pindah di dekat rumah milik keluarganya si Keima. Dan yang lebih parahnya lagi, Tenri atau selaku teman masa kecilnya ini juga kerasukan oleh kakek Tama.
Tentu karena ada orang yang kerasukan sama kakek Tama, si Keima ini mau tidak mau harus menaklukkan Tenri supaya kakek Tamanya tuh bisa segera hilang. Di sini Keima menolak dengan keras untuk menaklukkan si Tenri ini. Alasan kenapa Keima ini menolak untuk menaklukkan Tenri, yakni dikarenakan Keima tidak ingat apa-apa mengenai teman masa kecilnya ini yang bernama Tenri. Namun untungnya terdapat iblis lain yang bertugas untuk menangkap kakek Tama yang berada pada tubuh milik Tenri ini. Sehingga Keima tidak perlu susah payah untuk menaklukkan si Tenri supaya kakek Tamanya tuh bisa keluar dari tubuhnya. Nah, iblis yang bertugas untuk menangkap kakek Tama ini bernama Norasan. Namun dikarenakan Elsie bilang intinya sih, Norasan merupakan iblis yang sangat kejam di mana dirinya menghalalkan segala cara untuk menangkap kakek Tama yang ada pada tubuh manusia. Mendengarkan hal itu, Keima pun tetap tidak memperdulikannya. Namun bukannya segera untuk menaklukkan si Tenri, justru Norasan ini malah ingin ngebunuh si Keima secepat mungkin. Lah, apa hubungannya sama si Keima? Karena di sini Norasan berspekulasi bahwa dengan ngebunuh si Keima, maka kakek Tama yang ada di dalam tubuh Tenri ini tuh bisa dikeluarkan. Tidak ingin membuat Keima berada dalam bahaya, di sini justru malah Tenri yang akan melindungi Keima dari ancaman seorang iblis yang bernama Norasan. Karena Tenri juga tidak memiliki kekuatan super, mereka berdua memilih untuk bersembunyi di sebuah gedung teater yang terletak pada sekolahan milik Keima ini. Dan di sini segala misteri tentang asal-usul kakek Tama beserta ingatan Keima yang telah hilang perlahan-lahan pun mulai terungkap. Ketika sedang bersembunyi dan daripada gabut, di sini Tenri atau lebih tepatnya adalah Diana memberitahu tentang sebuah kebenaran yang sebenar-benarnya. Buat yang bingung, Diana ini merupakan entitas atau sebut aja kakek Tama yang berada di dalam tubuh milik Tenri ini. Jadi gini nih, sewaktu mereka masih kecil atau lebih tepatnya pas masih TK atau SD, Tenri dan juga Keima ini ternyata bersekolah di tempat yang sama. Pada suatu hari, pihak sekolah mengadakan tamasya di pinggiran pantai, di mana di sana tuh ada pasir, air, dan juga sebuah kapal yang sangat amat besar. Karena Keima tidak suka tempat yang berisik dan kebetulan juga tidak memiliki seorang teman, Keima pun memutuskan untuk mencari tempat yang sepi supaya bisa menghabiskan waktu dengan bermain video game. Nah, tempat yang dituju oleh Keima ini adalah kapal tua yang dimana kapalnya tuh udah berkarat dan juga udah rusak. Karena Tenri merupakan tipikal orang pendiam dan juga dirinya tidak memiliki seorang teman, kebetulan Tenri ini juga berada di tempat yang sama dengan si Keima. Atau lebih tepatnya mereka berdua ini berada di kapal yang sama. Ketika mata mereka saling bertatapan, bukannya menjadi adegan romantis, tiba-tiba terdapat hembusan angin yang sangat amat dahsyat, sehingga membuat kapal tua yang mereka tempati itu jadi terteleportasi ke tengah laut, tapi yang nggak tengah-tengah amat. Karena baterai dari gamebot milik Keima ini sangat terbatas, membuat Keima harus segera bergegas menuju ke daratan, supaya dirinya bisa ngecharge baterai dan bisa lekas bermain gamebotnya kembali. Kebetulan terdapat sebuah lubang kecil yang terletak di bawah kapal yang dimana mungkin aja lubang itu tuh terhubung dengan sebuah daratan. Dan karena gabut nggak tahu mau ngapain, masuk deh mereka berdua ke dalam lubang itu. Tek 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 tek. Ketika mereka berdua menyusuri lubang atau sebuah gua, terjadi sebuah gempa kecil sehingga membuat batu dari guanya tuh jatuh tepat pada kepala milik Keima ini. Akibat terkena batu dari atas gua, tentunya membuat Keima ini seketika langsung jatuh pingsan. Tepat beberapa saat kemudian setelah Keima pingsan, muncul sebuah cahaya yang sangat amat terang di ujung gua, yang dimana cahaya terang itu memiliki wujud seperti kakek Tama. Dan ya, cahaya terang itu emang kakek Tama. Dari sini kita tahu bahwa angin kencang yang membawa kapal tua yang ditunggangi oleh Keima itu bukanlah sebuah fenomena alam, melainkan penyebab terteleportnya kapal tua itu dikarenakan fenomena yang disebabkan oleh kakek Tama. Dengan cepat ratusan bahkan ribuan kakek Tama itu langsung menyerang Tenri dan juga Keima. Namun secara tiba-tiba muncul sebuah cahaya lagi, di mana cahaya ini malah menyuruh Tenri untuk membawa Keima untuk segera pergi jauh dari tempat ini. Namun dikarenakan Tenri tidak tahu jalan keluar dan jalannya tuh penuh dengan air laut, membuat Tenri tidak bisa pergi. Terlebih lagi kalau Tenri pergi, ya secara otomatis dirinya harus ngegendong si Keima ini. Masa ya MC ditinggalin sih? Kemudian cahaya itu bilang bahwa jika Tenri mau menerima atau dirasuki oleh cahaya yang menyuruh Tenri untuk pergi, maka cahaya itu bisa membantu Tenri untuk membawa Keima lari dan menuju ke daratan secepat mungkin. Tanpa basi-basi, dengan cepat Tenri langsung menyetujui akan penawaran itu. Kalaupun dirinya mati karena kerasukan, setidaknya Keima masih bisa terselamatkan. Anjas, kecil-kecil udah jadi bucin. Secara singkat cerita, cahaya itu pun masuk ke dalam tubuhnya, sehingga Tenri memiliki kekuatan super dan dirinya pun berhasil membawa Keima ini kembali menuju ke daratan. Namun dikarenakan kakek Tamanya tadi tuh mengikuti Tenri dan juga Keima, membuat kakek Tama ini malah menyebar ke negara Jepang dan mulai merasuki hati manusia yang sedang galau.
Dan yang lebih mengejutkannya lagi, entitas yang merasuki tubuh Tenri itu tuh bukanlah kakek Tama, melainkan adalah salah satu dewi dari 6 bersaudara, yang dimana saudara lainnya tuh entah pergi kemana. Jadi intinya jumlah dewinya tuh ada 6 biji termasuk Diana ya. Nah, jika seorang manusia kerasukan Megami atau ras dewi, maka ingatannya telah dibawa oleh kakek Tama tuh akan kembali seperti sedia kala. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata para dewi ini tuh udah merasuki para wanita yang dulunya pernah ditaklukkan oleh Keima. Jadi tidak heran kenapa ada beberapa wanita yang mulai mengingat Keima, alasannya ya dikarenakan mereka ini sudah dirasuki sama ras dewi atau yang biasa kita sebut sebagai Megami. Namun terlepas dari itu, di sini pada akhirnya Norasan berhasil menemukan Keima dan juga Tenri yang sedang bersembunyi di bangunan tua atau sebuah gedung teater. Secara singkat cerita, dengan menggabungkan kekuatan antara Keima, Elsie, Tenri, dan juga Diana, pada akhirnya mereka semua berhasil menipu Norasan menggunakan sebuah kakek Tama yang pernah ditangkap oleh Diana. Karena ya bagaimanapun di dalam tubuh Tenri ini bukanlah sebuah kakek Tama, melainkan adalah salah satu dewi dari 6 bersaudara. Tapi ya untungnya si Diana ini punya satu biji kakek Tama yang dapat digunakan untuk menipu si Norasan ini. Namun ya pada intinya mereka semua bisa selamat dari ancaman Norasan. Meskipun Diana adalah Megami atau berasal dari ras dewi, akan tetapi di sini Diana malah memiliki perasaan terhadap si Keima ini. Dan apakah para dewi lainnya juga akan bergabung dalam harem milik Keima? Mengingat para dewinya itu masih sisa 5, dan saat ini dewinya itu juga udah ada di tubuh wanita yang pernah ditaklukkan oleh Keima. Namun sayangnya tidak semudah itu, Fergianti. Karena pada arts kebangkitan ras dewi atau pada season 3 nanti, Keima beserta para dewi lainnya tuh akan melakukan baku hantam dalam rangka melawan iblis kuno yang telah lepas dari neraka. Dan perlu diingat bahwa iblis kuno ini bener-bener seorang iblis sejati loh ya, dimana memiliki kekuatan yang sangat amat luar biasa, dan tentunya para iblis kuno ini sangatlah jahat. Tapi ya itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya atau di season 3-nya nanti sih. Oke, mungkin itu aja pembahasan mengenai seluruh alur cerita anime Kami no Mizushi Rusekai season kedua. Bagi yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda, link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja, sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay grounded and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.